Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always keep healthy. Welcome to my class, my student. It's time to learn English with me, Miss Yuli. Are you ready for study? Yes, I hope so. Today we want to learn about the chapter Age. It's a sunny day for grade 5 of elementary school. Okay, we start from study. Let's get started. Before start from study, I want to you now about the how to protect yourself and other from coronavirus. First, don't touch your face without your hands. Jadi jangan pegang muka kalian dengan tangan ya kalau kalian lagi berpergian. Don't forget wearing mask. Jangan lupa menggunakan masker. And clean your hands often. Sering-sering cuci tangan ya. And then use a hand sanitizer. Jadi kalau pergi kemana-mana, jangan lupa bawa hand sanitizer. Cover coughs and sneeze. Jadi kalau kalian bersin atau batuk, kalian harus menutup mulut kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga jarak ya. Okay, we got started for study today. Let's go. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, identify season and weathers. Second, play traditional game from Betawi, yaitu bentengan. And the last, use simple present tense in a sentence. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat mengidentifikasi musim dan cuaca. Yang kedua, Miss Yuli ingin menjelaskan sedikit tentang permainan tradisional yaitu bentengan. Dan yang terakhir, Miss Yuli ingin kalian dapat menggunakan simple present tense atau membuat kalimat simple present tense. Are you understand? Okay, now we get started for study. Now, I want to explain about the first material. In the first material, I want to explain about the season and weathers. Jadi di materi pertama, Miss Yuli ingin menjelaskan tentang cuaca dan musim. So, before we start from study, I want to ask you something. Kalian tahu nggak bedanya antara season dan weather? Bedanya cuaca sama musim itu apa? Kalau musim, biasanya diartikan itu sebagai keadaan cuaca yang paling sering terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, musim kemarau, tentunya cuacanya akan cenderung panas. Musim hujan, kemungkinan cuacanya akan cenderung lebih dingin. Biasanya musim diamati dalam hitungan bulan. Misalkan kayak musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Nah, sedangkan sisanya adalah musim panas kalau di Indonesia. Nah, sedangkan kalau cuaca itu dapat berubah. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu dapat berubah. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Oke, in the first material, I want to explain about the season. Look at this. Coba perhatikan gambarnya. Rainy or wet season, yaitu adalah musim hujan. Dry or hot season, yaitu adalah musim panas. Spring, yaitu adalah musim semi.
Summer. Summer adalah musim panas. Nah, kalian tahu nggak bedanya antara hot season atau dry dengan summer? Nah, kalau dry atau hot season itu adalah musim kemarau atau musim kering. Nah, biasanya ini terjadi di daerah tropis. Dan biasanya musim ini terjadi pada bulan April hingga September. Nah, biasanya musim kemarau itu berpasangan dengan musim hujan. Nah, sedangkan kalau summer itu adalah musim panas yang terjadi sekitar bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, pada musim ini biasanya cuacanya bisa cenderung hangat atau panas. Paham ya perbedaan antara summer sama hot season? Kita lanjut. Autumn adalah musim gugur. Winter adalah musim dingin, cenderung dengan turunnya salju. Nah, ini adalah 6 musim yang terjadi di dunia. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri hanya terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Okay, the next, in the second, I want to explain about the weather. Nah, sekarang Miss Yulia akan menjelaskan tentang cuaca. Sunny, cerah. Cloudy, cloudy, berawan. Snowy, bersalju. Rainy, hujan. Stormy, badai. Clear, cerah. Foggy, kabut. Warm, hangat. Hot, panas. Windy, berangin. Cold, dingin. Freezing, beku. Season in Asia, musim yang ada di negara Asia. The climate in Asia is as varied as the landmass is large. Indonesia, Singapore, Thailand, East Timor, and parts of India have a tropical climate with wet and dry season. Meanwhile, other Asia countries mostly have 4 distinct seasons. Iklim di Asia sangat beragam seperti luas daratannya. Indonesia, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan sebagian India beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau. Sementara itu, negara-negara Asia lainnya sebagian besar memiliki 4 musim yang berbeda. The summer months in Asia coincide with the peak travel season in the region from June to August. At the time, the monsoon season affects India, Sri Lanka, southern China, Japan, Korea, and the Philippines. This is also the dry hot season for Southeast Asia and particularly Malaysia, Brunei, Singapore, and the Philippines,
with the temps around the mid-30s second. Bulan-bulan musim panas di Asia bertepatan dengan puncak musim liburan di wilayah ini dari bulan Juni hingga Agustus. Pada saat itu, musim muson mempengaruhi India, Sri Lanka, Cina bagian selatan, Jepang, Korea, dan Filipina. Ini juga merupakan musim panas kering untuk Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina, dengan suhu sekitar pertengahan 30 derajat. The Andamans bring beautiful leaf color, change the clear skies through China, but it also brings typhoons early in the season of September to November. Bulan-bulan musim gugur membawa perubahan warna daun yang indah dan langit yang cerah melalui Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Tapi itu juga membawa angin topan di awal musim September hingga November. The cool dry temps in Indochina happen during November to February. These months are also the start of the wet season in the Southeast Asia with sunny mornings and a short torrential downpour in the afternoons. Snowy weather occurs in Japan, Pakistan, China, and Korea because of winter season. Suhu kering yang sejuk di Indochina terjadi selama bulan November hingga Februari. Bulan-bulan ini juga merupakan awal musim hujan di Asia Tenggara. Awal musim hujan di Asia Tenggara dengan pagi yang cerah dan hujan deras yang singkat di sore hari. Cuaca bersalju terjadi di Jepang, Pakistan, Cina, dan Korea karena musim dingin. In East Asia countries like China, Japan, South Korea, and Taiwan, spring comes with plenty of sunny warm weather from March to May. In East Asia countries like China, Japan, South Korea, and Taiwan, spring comes with plenty of sunny warm weather from March to May. On the subcontinent and surrounds, the temps are hot and stifling as the locals wait for the monsoonal rains to hit. Di negara-negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, musim semi datang dengan banyak cuaca hangat yang cerah dari bulan Maret hingga bulan Mei. Di anak benua dan sekitarnya suhu panas dan menyesakkan saat penduduk setempat menunggu hujan monsun melanda. Jadi, kalau Indonesia itu memiliki dua cuaca ya, cuaca musim kering dan musim hujan. Nah, tadi ini adalah sedikit penjelasan tentang musim yang ada di Asia. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Let's go. Now, I want to explain about the bentengan game. Jadi, materi yang kedua kita akan mempelajari tentang permainan bentengan. Siapa yang sudah pernah bermain bentengan? Raise your hand. Ya, Miss Yuli harap kalian sudah tahu ya permainan bentengan itu apa. Bentengan games. Look at this picture. Nah, ini adalah contoh gambar dari permainan bentengan. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang bermain bentengan. What is bentengan game?
Apa sih permainan bentengan itu? Bentengan is one of the unique Indonesian traditional games for two reasons. First, bentengan is cheap and simple game. To play it, you need two pillars. You can use trees or maybe flag pillars. You can play it with two groups. Each group contains 3 people or more. The rules are very simple. You just keep your pillars away from your enemy. If you are touched by your enemy, you will be in your enemy's prison. This game will be over if one of you can touch your enemy's pillar and you will be the winner. The other reason is that bentengan has some advantages for us. For examples, improving your strategy skill, making you run fast, making your body healthy and fresh, training your teamwork skill, can strengthen your friendship. Bentengan merupakan salah satu permainan tradisional khas Indonesia karena dua alasan. Yang pertama, bentengan adalah permainan yang murah dan sederhana. Untuk memainkannya, kalian membutuhkan 2 pilar. Kalian dapat menggunakan pohon atau mungkin tiang bendera untuk memainkan permainan ini. Dan kalian dapat memainkannya dengan 2 grup. Setiap grup terdiri dari 3 orang atau lebih. Aturannya sangat mudah atau sederhana. Yang pertama, jauhkan pilar kalian dari musuh. Jika kalian disentuh oleh musuh, kalian akan berada di penjara musuh. Permainan ini akan berakhir jika salah satu dari kalian bisa menyentuh pilar musuh dan kalian akan menjadi pemenangnya. Alasan lainnya adalah bentengan memiliki beberapa keuntungan bagi kita semua. Misalnya, meningkatkan keterampilan strategi, membuat kalian berlari cepat, membuat tubuh kalian semua itu sehat dan segar, melatih keterampilan kerja tim kalian. Dan yang paling penting adalah memperkuat persahabatan kalian. Jadi dengan memainkan permainan ini kita memiliki banyak keuntungan. Sudah paham tentang permainan benteng? Miss Yuli yakin ada beberapa dari kalian yang mendengarkan pelajaran Miss Yuli sudah pernah memainkan permainan bentengan. Kita lanjut ya. In the third material, I want to explain about the simple present tense, adverb of time. Jadi Miss Yuli akan menjelaskan tentang keterangan waktu dari simple present tense. Simple present tense, sign of time or time signal that are often used in the form of the simple present tense are adverb of time atau keterangan waktu and adverb of frequency atau keterangan perulangan. Here are the two explanation of the two adverb. Jadi sign of time itu adalah time signal dan biasa digunakan di dalam simple present tense. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat kalimat simple present tense, kalian bisa memberikan keterangan waktu atau keterangan perulangan. Nah, contoh dari adverb of time. First, we can use every day, every week, every month, or every year. Kita dapat menggunakan keterangan waktu yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. And the second, every or each. Nah, ini artinya adalah setiap. And the third, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Nah, yang keempat, at 7. Kalian bisa kasih di sini keterangan jam ya. Di sini kan jam 7. Jadi kalau misalkan aktivitasnya kalian lakukan jam 8, kalian bisa menggunakan at 8 o'clock. Nah, di sini yang kelima, once or twice a day.
Nah, di sini kalian bisa menggunakan 1 kali atau 2 kali sehari. Kalian bisa bikin 3 kali sehari dan lain-lain. Dan yang keenam, here or there. Di sini atau di sana. Nah, ini artinya di sini atau di sana ya. Nah, adverb of time ini banyak diletakkan atau digunakan di awal atau di akhir kalimat. Dan selanjutnya adalah adverb of frequency atau keterangan perulangan. Nah, di sini ada always, ada usually, seldom, often, sometimes, and never. Always itu artinya selalu ya. Usually artinya biasanya. Seldom artinya jarang, often artinya sering, sometimes artinya kadang-kadang, dan never artinya tidak pernah. Di sini masih ada lagi, ada frequently, generally, twice, once, habitually, occasionally, and thrice, or etc. Nah, di sini frequently itu artinya sering, generally artinya umum, twice artinya 2 kali, once artinya sekali, habitually artinya habitually artinya biasanya, occasionally artinya kadang-kadang, thrice artinya 3 kali, dan sebagainya. Nah, adverb of frequency sering diletakkan sebelum kata kerja atau setelah to be. Nah, ini adalah penggunaan adverb of time ketika kalian membuat kalimat simple present tense. Kalian dapat menggunakan adverb of time atau adverb of frequency. Paham sampai sini? Simple present tense atau time signal. Nah, ini adalah contoh penggunaannya ya. Look at these examples. I drink a cup of coffee every morning. Saya minum segelas kopi di setiap pagi hari. My father never tells lies. Ayahku tidak pernah berbohong. I usually spend the evenings with my family. Saya biasanya menghabiskan malam dengan keluarga saya. My watch never keeps right time. Jam tangan saya tidak pernah menunjukkan waktu yang tepat. Tony often plays the bentengan game. Tony sering memainkan permainan bentengan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan time signal atau waktu. Yang tadi ya. Sampai sini sudah paham tentang penggunaan adverb of time pada kalimat simple present tense? Oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui tentang weathers and season, tentang musim dan cuaca. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui permainan bentengan game. Dan yang ketiga, kalian dapat menggunakan adverb of time atau keterangan waktu pada kalimat simple present tense. Apabila penjelasan Miss Yuli kurang jelas, kalian dapat mencari dari sumber lain seperti Google, seperti YouTube, atau kalian bisa bertanya dengan orang tua kalian atau keluarga kalian di rumah. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next material. And don't forget to subscribe, like, and comment my YouTube. Okay, see you.